Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Portin dengan program Rabu Bicara Kebun. Jadi kali ini kami ingin berbagi pengalaman tentang before after. Jadi sebelum atau sewaktu kami di awal belajar berkebun, khususnya propagasi atau memperbanyak, dengan ketika 5 tahun kami sudah berkebun dan memperbanyak sendiri. Apa perbedaannya? Mungkin bagi kalian para gardener atau yang hobi tanaman, kemudian ada yang sudah lama melakukan aktivitas berkebun atau yang baru saja memulai atau bahkan belum memulainya. Nah, ini mungkin bisa menjadi insight ya, inspirasi bagi kalian. Jadi yang pertama itu saya ingin membahas tentang tanaman tin. Jadi pohon tin ini memang paling banyak dipropagasi atau diperbanyak dengan cara stek. Dan dulu ketika kami membeli bibit atau stek batang dari seller, itu beberapa penjual yang kami beli, kami biasanya ketika sampai di tempat kami memperlakukan sangat berhati-hati. Jadi dari mulai direndam atau dioles daun bawang merah ya, kemudian kami juga ada hormon perangsang tumbuh, kami membeli seperti itu. Dan kemudian kami pun menyiapkan dengan matang dengan dari mulai media tanam itu bagaimana agar tidak membuat batang stek itu tumbuh mati atau stagnan. Itu kami sangat memperhatikan, dan dari pengalaman tersebut banyak gagal ya ternyata. Jadi busuk akar, kemudian sudah tumbuh daun mati ketika dipindahkan dari mulai gelas plastik mati. Dan dari situ kami belajar menganalisa, kemudian tanya sana sini, ikut komunitas. Itu sangat menarik sih. Di awal-awal itu banyak ilmu yang didapat dengan stek pohon tin ini. Dan kemudian setelah beberapa tahun, dari mulai 1, 2, 3, 10 hingga ratusan, bahkan mungkin udah ribuan kali sekarang ya. Cuman di situ kami belajar sebenarnya fundamental dari stek itu yang menurut kami adalah, pertama, jika kalian tidak memiliki area khusus untuk propagasi yang bisa mengatur humid atau kelembapan, kalian harus mempropagasi stek pohon tin itu di waktu yang tepat. Jadi dimana tidak terlalu, musim kemarau tidak terlalu panas, dan itu bulan-bulannya harus disesuaikan. Dan yang nomor 2, dengan bibit yang tepat, varian yang tepat. Dan yang ketiga, memang saran kami, pastikan media tanam itu matang. Jadi banyak sekali kesalahan kami di masa lalu itu media tanamnya memang bermasalah. Jadi ada jamur, patogen atau apa gitu. Karena biasa jika matang dan memang komposisinya pas, biasanya tanpa perlakuan khusus stek pohon tin itu bisa tumbuh. Dan jangan berharap 100% berhasil, karena dari dulu hingga saat ini kami belum pernah yang 100% berhasil. Pasti ada 5% atau 2% itu gagal. Itu dulu. Dan sekarang kami ketika stek pohon tin itu, karena memang indukannya sudah banyak, tinggal potong. Jadi kami jika pruning atau apa, tuncep ke gelas plastik, udah gitu kami lupakan. Maksudnya lupakan itu kami tidak treatment gitu, kami siram barengan dengan yang lain, kami tempatkan di sela-sela tanaman tin yang lain. Dan itu ingat sekali ya, dulu ketika awal-awal stek itu setiap hari atau bahkan pagi sore, bahkan sehari bisa 5 kali dipandangin, ini akar sudah tumbuh, ini daunnya sudah tumbuh atau belum. Itu kan seru-serunya gitu, karena baru gitu. Namun sekarang itu kadang kita cek setelah sepekan, 2 pekan gitu. Dan itu biasanya juga dicek kalau misalnya daunnya sudah tumbuh, kita baru, ini daunnya sudah tumbuh nih.
dan itu baru kita reporting ke polybag ya dari gelas plastik itu. Dan tapi memang ada yang sama antara dulu dan sekarang ini, memang bukan daun yang menjadi patokan kami untuk reporting atau memindahkan dari gelas plastik ke polybag, namun yang menjadi poin paling penting adalah akarnya. Jadi ketika kami cek saat ini gitu ya, baru-baru ini, wah akar bawang sudah keluar, sudah warnanya lebih coklat ya, jadi kan putih rada coklat, itu sangat aman untuk dipindahkan, dan itu biasanya berhasil untuk tumbuh besar. Namun jika hanya daun, akarnya tidak tumbuh atau belum terlihat, kami diamkan. Biasanya seperti itu sih yang sama antara dulu dan sekarang, walaupun pengecekannya beda. Dan kemudian poin kedua ini, dimana sekarang ini kan kita sedang bandingkan antara dulu dengan sekarang ya. Sekarang ini memang kami hanya menggunakan satu teknik, jadi hanya gelas plastik diisi ikan bakar 90%, kemudian komposat 10%, atau kemudian kami taruh di sela-sela pohon tin yang lain, kami tuncap tanpa ada perlakuan khusus. Karena dulu di awal mulai kami wrapping, kemudian kami oles perangsang akar, hormon tambahan, belum lagi kami pakai sungkup. Saat ini tidak ada cara-cara seperti itu, jadi hanya menggunakan satu teknik karena memang sudah melimpah ininya indukan di tempat kami, dan memang kami merasa ketika kami melakukan di musim yang tepat itu sebenarnya mudah. Jadi hanya potong, tuncap, jika mati ya tinggal ambil, ganti lagi dengan bibit yang baru, potong lagi gitu. Jadi memang ya itu tidak ada perlakuan khusus, hanya potong, tancap, siram, dan ya seperti itu. Jadi bagi kalian yang dulu mengingat seperti apa atau sekarang baru memulai gitu, jangan khawatir, kami pun dulu seperti itu. Namun dari situ kita bakal lebih belajar, mengevaluasi, kedepannya bakal lebih baik lagi. Namun jika memang kalian pakai cara yang kami lakukan sekarang, silakan. Dengan catatan indukannya sudah ada beberapa, dan pastikan tahapannya sesuai yang kami lakukan tadi. Oke, itu bahasan kami tentang cara stek dulu dan sekarang, khusus untuk pohon tin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.